Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada hari ini dalam rangka peringatan 7 hari kita belajar dari kitab suci yang ada kaitannya dengan kematian. Yang baru saja kita baca Sutra Amitocing atau Amitabha ini rutin dibaca di saat peringatan kematian maupun di saat hari H maupun peringatan-peringatan seseorang yang telah meninggal. Kebanyakan dibaca Amitocing atau memuji memuliakan Buddha Amitabha. Kenapa lebih dominan Buddha Amitabha atau Amitocing itu dibacakan? Di dalam janjinya yang ke-18 Buddha Amitabha mengatakan, barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, maka aku akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surgaku, yaitu surga Sukawati. Sudah menjadi harapan setiap orang hidup di dunia bahagia dan sejahtera, panjang umur kalau mati masuk surga. Bagi umat dalam tradisi Mahayana adalah di bawah bimbingan Buddha Amitabha ini, maka secara rutin itu kita belajar Buddha Amitabha atau Nenpo. Nenpo ini tentunya dibacanya bukan saat ada kematian saja, justru di saat sehat pun kita bisa melatih diri membaca Nenpo ini dengan penuh ketekunan, keyakinan dan berharap untuk terlahir di alam surga Sukawati dengan Nenpo ini ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tercatat juga di dalam kitab yang lain peristiwa tentang kematian. Banyak kematian menimbulkan duka yang mendalam, lebih-lebih yang ada ikatan emosional dengan almarhum atau almarhumah yang meninggal, merasa kehilangan sekali, merasa sedih sekali. Sudah menjadi kewajaran sesuatu berpisah dengan orang yang amat dicintai, kita bersedih. Kebanyakan orang, kepada orang-orang yang kita cintai, kita tidak berharap untuk berpisah, lebih-lebih berpisah untuk selamanya. Namun perlu disadari bahwa hukum semesta ini hukum yang tidak kekal adanya. Sang Buddha mengatakan anicca wata sangkara, segala sesuatu yang terbentuk, termasuk Francisco juga pernah terbentuk, pernah lahir, berkembang dan akhirnya mati tanpa kecuali. Belum seseorang yang pernah lahir harus tunduk pada hukum ketidakkekalan, yaitu hukum kematian yang berlaku kepada siapapun. Yang dimaksud kematian ini adalah kematian jasmani, namun rohnya, kesadarannya tetap berkesinambungan ke alam-alam yang lain sesuai dengan kebaikan-kebaikan atau perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan semasa kehidupannya. Apabila semasa kehidupannya kurang kebajikan, akan terlahir di alam-alam menyedihkan, menderita. Namun apabila kebajikannya kurang, ada bentuk-bentuk kepedulian, bentuk-bentuk simpatik dari keluarga yang ditinggalkan ataupun dari relasi orang yang mengenal beliau, tentunya akan membantu perjalanan arwah menuju alam yang lebih berbahagia, sangat memungkinkan sekali. Bagi keluarga yang ditinggalkan tentunya tidak boleh terlalu larut dalam kesedihan. Yakinlah pengabdian dedikasi Saudara Francisco telah mencukupi untuk terlahirnya di alam bahagia. Saya mengenal beliau, pernah menjadi pengurus wihara di Royal, ya, pernah menjadi pengurus wihara di sini. Tentunya dedikasi pengabdian kepada agama tidak kecil manfaatnya. Kebaikan-kebaikan yang ditanam itulah yang akan menentukan arah kelahiran-kelahiran di alam-alam berikutnya. Ada satu cerita dalam kitab suci agama Buddha, seorang biku Moggallana pernah berkunjung di salah satu surga dan di situ menemui rumah yang megah dan mewah dan bagus belum berpenghuni. Kemudian karena penasaran, Moggallana ini turun ke dunia, tanya kepada Sang Buddha, Sang Buddha, ketika saya di surga menemui
rumah megah dan mewah itu milik siapa? Sang Buddha mengatakan itu milik seorang yang bernama Nandia. Dia belum meninggal, namun sebagai aktivis wihara, dia suka berdana, dia suka memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan wihara. Jasa kebajikannya dari mengabdi kepada wihara itulah yang menciptakan rumah megah dan mewah di alam surga yang belum berpenghuni. Tentunya ini sebuah informasi bagi kita semua. Tidak ada yang sia-sia bagi kita untuk mengabdi kepada wihara. Kapanpun, setiap saat kita meninggal, kita telah mempunyai tempat yang layak, yaitu kebahagiaan di alam surga. Kita ucapkan selamat jalan kepada almarhum Fransisco. Semoga jalan yang koli terang dan lapang, dan keluarga besar segera bisa mengikhlaskanmu dan merelakanmu. Sadu, sadu, sadu.